Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Monoarfa. Saudara, fondasi yang kuat akan menentukan kuat dan kokohnya sebuah bangunan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika dasar kita tidak kuat dan tidak teguh di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mampu bertahan dan hidup kita akan mudah tergoyahkan. Kalau kita dapat hidup dan berdiri teguh sampai hari ini, itu semua hanya karena kemurahan dan kasih Allah saja. Allah tidak pernah memperhitungkan kebaikan, anugerah, dan kasih yang telah diberikannya kepada saudara dan saya. Karena itu sudah seharusnya saudara dan saya mengucap syukur kepada Allah. Dan dasar pengucapan syukur kita adalah, yang pertama adalah iman. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kita akan melihat kebenaran yang nyata tentang Allah. Dan orang-orang yang benar, Alkitab katakan, akan hidup oleh iman. Kita baca di dalam Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17, dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang pertama, dasar pengucapan syukur kita adalah iman. Yang kedua, kasih Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tanpa kasih Allah yang dinyatakan dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kasih Allah yang telah Ia berikan kepada kita secara cuma-cuma itu, inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus mengucap syukur. Jadi yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Dia telah memberikan Yesus Kristus sehingga saudara dan saya hari ini bukan lagi menjadi orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus dan oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Yang ketiga, dasar pengucapan syukur kita adalah, kalau kita baca di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi yang ketiga, dasar pengucapan syukur kita adalah pengharapan di surga. Pengharapan kita tentang hidup di surga adalah pengharapan yang nyata, bukan mudah-mudahan, yang telah disediakan Allah bagi saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengharapan itu adalah kekal dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau hari ini kita masih ada, semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Karena itu sudah selayaknya kita mengucap syukur dengan 3 alasan tadi. Yang pertama karena iman, yang kedua karena kasih Allah, dan yang ketiga karena pengharapan di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyediakan bagi kami sebuah kepastian hidup kekal di dalam surga. Dan karena itu kami mau hidup teguh di dalam Engkau, mengikuti Engkau. Dan karena kami percaya bahwa
pengharapan kami tidak akan menjadi sia-sia, tetapi pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, karena Engkau yang memberikan jaminan bagi kami. Memberkati setiap mereka yang mengikuti tayangan ini, dimanapun mereka berada, dalam kapasitas sebagai apapun mereka, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, kehidupan mereka diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.